Om Swastiastu. Rajang Semeng, selamat pagi anak-anakku tersayang yang sedang di rumah, udah stay home, mau belajar. Lewat video pembelajaran ini, Bapak ucapkan, are you ready? Iya, siap. Jadi kita akan belajar tentang tema 6, subtema 2 ya. Nah, ini materi ini merupakan kelanjutan dari materi tema 6 subtema 1. Tema 2, subtema 2 ini juga akan mengulas berbagai materi ya. Mari kita mulai. Jadi materi subtema 2 kita akan belajar membangun suatu topik, membangun masyarakat sejahtera. Sejahtera ya. Masyarakat sejahtera tentu menjadi dambaan semua orang. Bagaimanakah cara untuk membangun masyarakat sejahtera? Salah satu caranya adalah belajar menyulam. Keterampilan menyulam dapat menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Dapatkah kalian menyebutkan cara menciptakan masyarakat sejahtera yang lain? Nah, jadi ini topik membangun masyarakat sejahtera. Kita diberikan contoh, belajar menyulam akan membuka lapangan pekerjaan, yaitu berupa taplak meja, baju, brokat, dan lain sebagainya ya. Adakah yang lain? Nah, ini contoh ya. Jadi siswa-siswa belajar menyulam, baik membuat taplak meja, membuat mungkin jilbab ya, atau mungkin baju ya, yang berisi sulaman bunga-bungaan ya. Nah, ini kita akan belajar dulu pembelajaran pertama ya. Nah, jadi kita akan diajak membaca suatu teks yang berjudul Hak Sebagai Warga Negara yang ada di buku siswa halaman 56 sampai 57. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Kita dulu. Nah, bagi yang tidak punya buku, boleh ambil handphonenya atau Androidnya, coba klik Keep in School dan cari kelas 6-nya ya. Di sana ada buku berbagai tema. Kita akan belajar tema 6 ya. Jadi silakan buka Keep in School ya. Ya. Dan download buku tema 6-nya. Nanti kan kita akan melihat subtema 1 dan subtema 2 di sana ada ya. Jadi ada teks hak sebagai warga negara ya. Nah, silakan simak dan pahami isinya ya. Nah, setelah anak membaca dan memahami isinya, tentunya kita akan berlatih menjawab soal. Nah, tentukan kalimat utama dan gagasan utama yang terdapat pada tiap paragraf. Nah, berapa paragraf di sana coba cek dulu. Sampaikan secara lisan kalimat utama, gagasan utama di depan teman-teman. Buatlah rangkuman dari yang telah kalian sampaikan di depan teman-teman dalam tabel seperti berikut ya. Nah, ini kita buatkan tabel, yaitu paragraf pertama, apa kalimat utamanya, apa gagasan utamanya ya. Jadi kalimat utama adalah kalimat yang menjelaskan gagasan utama. Nanti kalimat utama akan dijelaskan oleh kalimat penjelas lebih lanjut ya. Kemudian paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima kalau memang ada ya. Ya, coba kita cek dulu bukunya. Buku tema ya. Ya, menuju ya, buku ini tema 6 ya, menuju masyarakat sejahtera ya. Apakah subtema 2-nya? Kita lihat. Nah, ini contoh ya. Hak sebagai warga negara ya. Hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, silakan dibaca, dipahami, kemudian kita berlatih ya. Ayo berlatih ya. Udah? Dari sana, setelah anak mengerjakan, kita akan melanjutkan dengan materi berikut. Nah, setelah kita membaca wacana tadi, kita akan merangkum isinya tentang hak-hak warga negara Indonesia dalam ketentuan hak-hak warga negara Indonesia ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kita lihat.
Jadi, satu, kita berhak mendapat perlindungan secara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, jadi kita diberikan hak untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara melamar ya. Melamar pekerjaan dan bekerja sungguh-sungguh untuk dapat penghasilan yang bisa menghidupi kita secara layak ya. Tapi untuk mendapatkan pekerjaan zaman ini ya, zaman globalisasi, tentunya kita harus belajar lebih giat untuk dapat bersaing melamar pekerjaan. Nah, jadi harapkan bukan hak kita tuntut, tapi kewajiban kita dulu ya. Jadi kewajiban kita sebagai warga negara harus belajar dulu. Setelah belajar, mendapatkan ijazah, kita baru melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan pun akan banyak saingannya. Tentunya yang berkompeten, nanti yang mampu mengalahkan pesaing-pesaingnya ya. Jadi persaingan dalam nilai, dalam keterampilan, dan dalam dedikasinya ya. Jadi tentunya kita sebelum memperoleh hak, kita wajib menjalankan kewajiban. Jadi kewajiban kita sebagai siswa itu belajar dulu. Setelah itu baru kita menuntut hak, itu dengan cara melamar pekerjaan. Jadi buat informasikan, belajarlah sedini mungkin untuk memperoleh kesejahteraan di kemudian hari ya. Jadi ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, jika kita diperlukan untuk bela negara, kita berhak ikut serta ya. Tidak ada yang melarang ya. Sama dengan kita. Setelah kita belajar mempunyai ijazah SMA ya, kita berhak ikut melamar kepolisian sebagai anggota polisi atau anggota tentara. Jadi yang kita kalau kita layak dalam artian mampu memikul tanggung jawab besar sebagai aparat negara ya. Kemudian kita diberikan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Nah, ini berserikat artinya kita berdiskusi atau berapat. Nah, dalam rapat ini kita berhak mengeluarkan pikiran dan pendapat. Itu apa pendapat kita. Namun pendapat kita tidak selalu kita diterima, namun kita akan digodok sesuai dengan ketentuan ya. Jadi kemerdekaan itu akan berserikat, berkumpul. Nah, di zaman Covid ini kita dilarang berkumpul ya. Mengapa? Ini untuk memotong melebarnya virus COVID-19 ya. Jadi kita dilarang sementara untuk berkumpul ya. Kalau kita berkumpul tentunya kita dibatasi jumlahnya ya, dan diatur jaraknya 1,5 meter ya. Jadi kita boleh berkumpul pada saat ini ya, zaman COVID-19. Apalagi COVID-19 sudah seri kedua ini. Itu COVID-19 tipe kedua, lebih ganas katanya. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam berkumpul berserikat ya. Untuk mengeluarkan pikiran dalam rapat, kita akan atur jarak 1,5 meter ya. Jadi itu himbauan Bapak. Anak-anak boleh berdiskusi, boleh rapat, dan dibatasi jumlahnya. Yang dulu rapatnya 20 orang atau 30 orang atau mungkin 40 orang per kelas, itu mungkin kita dibatasi 15 orang ya, per kelas kita untuk belajar ya. Itu contohnya ya. Kemudian berhak kita untuk memeluk agama dan beradat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kita berhak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kita berikan kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Juga kita berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, tadi bela negara ini kita juga dalam upaya mempertahankan dan mengamankan negara, kita berhak ya. Mendapat pendidikan, ini yang utama sekali. Jadi anak-anak berhak mendapat pendidikan. Jadi wajibnya kita belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas ya, jangan sampai lalai ya. Karena di zaman ini banyak yang lalai mengerjakan tugas ya. Jadi harapkan karena kita udah diberikan hak mendapatkan pendidikan, tentunya kita wajib untuk belajar sungguh-sungguh. Jadi dengan belajar sungguh-sungguh kita akan berikan pendidikan yang layak ya. Bebas memilih, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Nah, kita bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional ya. Kita dibebaskan belajar tari jaipong, belajar tari manuk kerawu, tari jerjang dewa, kita dibebaskan untuk melestarikan nilai-nilai budaya nasional ya. Kita berhak memanfaatkan sumber daya alam. Jadi kita berhak
mengolah alam ini. Nah, umpamanya kita mengolah pantai dengan apa itu, dengan apa, melestarikan ikan-ikan di laut. Jangan kita mencari ikan dengan bahan peledak. Kita menangkap ikan dengan jaring ya, sesuai dengan ketentuan dan tidak menghancurkan kehidupan laut. Itu kita boleh mengolah tanah dengan menebang hutan yang secukupnya untuk kepentingan pertanian, dan jangan ditebang semua, nanti kalau semua akan banjir dia ya. Itu ya. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara. Nah, kita berhak untuk fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara. Nah, karena kita mempunyai dinas sosial yang akan apa itu menanggulangi dan mengelola fakir miskin dan anak telantar ini, akan dibantu dia ya. Kemudian memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, tentunya kita diberikan hak kita untuk berobat ke rumah sakit, puskesmas ya. Apalagi ada jaminan kesehatan, nah itu BPJS itu ya. Apalagi yang udah bayar secara rutin ya, mandiri, maupun yang ditanggung oleh pemerintah, maupun ya melalui PNS juga ya. Memilih kewarganegaraan, kita bebas memilih kewarganegaraan. Kalau kita mau memilih kewarganegaraan negara lain silahkan, tapi tidak tinggal di Indonesia, tinggal di negara lain ya. Itu ya. Nah, itulah beberapa hak dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, ini sudahkah perilaku kalian mencerminkan sikap cinta tanah air? Nah, kita dituntut sekarang. Sudahkah perilaku kalian mencerminkan sikap cinta tanah air? Bagaimanakah cara membina persatuan dan kesatuan? Sudahkah kalian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh perilaku tersebut? Jadi kita bertanya dengan diri sendiri, ya. Apakah kita sudah mencerminkan sikap tanah air, cinta tanah air? Apakah kita sudah mencerminkan sikap cara membina persatuan dan kesatuan? Nah, bagaimanakah cara membina persatuan dan kesatuan? Sudahkah kalian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Dapatkah kalian menyebutkan contoh perilaku tersebut? Nah, ini bisa dituangkan dalam uraian-uraian singkat ya, dalam buku latihannya ya. Jadi kita belajar melihat sisi kita, bagaimana perilaku kita. Apakah perilaku kita sudah mencerminkan sikap cinta tanah air? Apakah perilaku kita sudah mencerminkan sikap cinta tanah air? Bagaimanakah cara membina persatuan kesatuan? Nah, kita bertanya dalam diri bagaimana cara membina persatuan kesatuan. Nah, kemudian kita bertanya juga pada diri sendiri dan orang. Apakah kita sudah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Nah, kemudian ini semua sikap perilakunya dicatat itu ya. Jadi sudahkah mencerminkan sesuai dengan pertanyaan yang ada ya, gitu ya. Jadi kita belajar dari diri sendiri ya, dalam sikap kita, karakter kita, perilaku kita. Apakah sudah mencerminkan sikap cinta tanah air? Apakah kita mampu membina persatuan dan kesatuan? Apakah kita sudah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam upaya mempertahankan negara NKRI? Apakah kalian sudah cocok perilaku tersebut? Nah, ini perlu dijawab ya. Setiap warga negara hak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan NKRI. Nah, sekarang tuliskan perilaku warga negara yang mencerminkan sikap tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya untuk mempertahankan NKRI dalam suatu tabel. Ini lagi tabel muncul ya. Nah, ini tolong dikerjakan ya. Jadi ada 2 tabel yang sudah kita lewati ya. Yang tadi tabel tentang apa itu. Nah, kita kembali ke flashback ya. Pertama kita membuat tabel seperti ini tadi ya. Nah, ini tabel mencari gagasan utama dan gagasan utama dalam teks tersebut. Sekarang kita membuat tabel seperti ini. Jadi 2 tabel udah kita akan kerjakan
di pembelajaran ini ya, pembelajaran pertama. Nah, ini ya tabelnya ya. Ini harus dikerjakan ini. Jadi kita perlu mengeluarkan pendapat sendiri. Gimana sih cinta tanah air kita? Nah, gimana caranya, perilaku kita gimana gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita membina persatuan kesatuan, bagaimana rela berkorban dengan masa negara dan selanjutnya ya. Nah, itu tolong dikerjakan sebagai bahan pertimbangan. Nah, kita menginjak pembelajaran kedua ya. Nah, kita akan mengamati suatu teks ya. Nah, ya. Atau wacana adalah mungkin cerita ya. Melanie adalah anak yang kreatif dan pandai menari. Melanie sering tampil menari di acara pentas seni baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya ya. Melanie akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati kemerdekaan 17 Agustus di kecamatan ya. Melanie akan menarikan tari tunggal dengan tema kepahlawanan. Apakah ini bisa dengan tari tunggal? Adakah jenis tari yang lain? Nah, ini tari tunggal ya, membawa tongkat Melanie. Nah, kita harus membaca dulu ya. Nah, di sini ada ragam tari ya. Ragam tari. Ragam tari Indonesia. Nah, Indonesia kaya akan budaya diantaranya karya tari. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari tari atau gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Jadi tari kreasi ini bebas ya. Bebas berkreasi dalam memberikan gerakan atau memunculkan gerakan tari yang pada dasarnya ada gerakan tari tradisional ya. Ada 3 jenis tari kreasi yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, ada tari kreasi modern, ada kreasi kontemporer. Jadi tari kreasi ini dikembangkan dari tari dasar, tari daerah, bukan dari dasar, tari daerah atau tradisional, dan ada emang khusus dia tari kreasi modern. Nah, ada juga perpaduan dari tari tradisional dan tari modern namanya kontemporer. Tari kreasi adalah tari yang mengalami perubahan dari tradisi, baik bentuk gerak ataupun aspek lainnya, tapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah ya. Jadi tari kreasi daerah itu berdasarkan tari tradisional. Sedangkan tari modern, tari kreasi modern adalah tari yang baru dibentuk. Sedangkan tari kreasi kontemporer dicampuran kedua-duanya ya. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak, aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar dalam waktu tertentu, ya, tari kontemporer. Jadi, kalau tari kreasi daerah itu ada tradisi, ya, ada aspek bentuk dan gerak yang lama ya sebagai aturannya. Sedangkan tari kreasi modern bebas dia, tidak ada aturan tertentu ya. Tuh. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Yang dimaksud dengan tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Jadi tari tunggal hanya satu orang penari. Sedangkan tari kelompok diperagakan oleh 2 orang atau lebih penari ya. Nah, mari kita berdiskusi. Bersama dengan kelompok kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini ada Melanie telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori didasarkan pada perbedaan usia. Untuk kategori anak, batas usianya 6 tahun sampai hingga 10 tahun. Adapun kategori remaja, batas usianya adalah 11 sampai 21 tahun. Masuk kategori manakah Melanie? Mengapa Melanie masuk kategori tersebut? Diskusikan bersama kelompoknya. Nah, sekarang Melanie itu dia kembali baca tadi ya wacananya. Melanie itu sekolahnya di mana, kelas berapa, kemudian berapa umurnya. Nanti kita akan mencocokkan tari yang cocok ya. Itu silakan dibaca lagi ya. Diskusikan. Nah, pengelompokan usia anak remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia mulai beberapa tahapan perkembangan mulai dari sebelum lahir, bayi, anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kalian yang berusia 10-11 tahun telah masuk awal masa pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas? Bagaimana dengan A. Ciri-ciri kanak-kanak bagi anak laki,
B. Ciri-ciri masakan anak bagi anak perempuan. C. Ciri perubahan anak laki-laki. Dan C. D. Ciri perubahan anak perempuan. Nah, ini kita diskusikan ya. Silakan buat materinya, datanya, dan diskusikan lagi ya. Nah, setelah Anda mengerjakan itu, kita lanjut. Mari kita menambah wawasan ya. Ada ragam tari di Indonesia. Nah, tari kreasi baru. Tari kreasi baru itu ada tari nguri, guntulan, merak, larang ngagel, tari kupu-kupu, tari manupuren, tari yapong, tari manuk rawe, tari Garuda Nusantara, tari Banjar Kemuning. Nah, ini kreasi baru ya. Sedangkan ada tari kreasi tunggal. Nah, ini tari gambir anom, tari legong, tari gambyong, tari baris, tari golek menak, tari Trunajaya, tari Jepong, tari klasik Gatot Kaca, tari Dewi Anjasmara, dan tari Bondan ya. Itu ya. Jadi penambahan materi ini perlu dibaca dan dihafalkan. Ada tari kreasi berpasangan ya. Tari serampang 12, tari payung, tari legong. Nah, ada tari legong tunggal, ada tari legong berkelompok. Tari ketuk tilu, janger, tari bang-bangan cakil, tari sekani cakil, tari pemburu kijang, tari umar maya, umar mandi, tari yosim ya. Jadi itu ragam tari di Indonesia ya. Kita akan menginjak pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga itu kita diajak membaca dalam sebuah tes tentang manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia ya. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Maksudnya kita harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita hendaknya mendahulukan melaksanakan kewajiban daripada hak. Jadi kita mendahulukan kewajiban daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan atas terpenuhinya hak yang kita miliki sebagai warga negara ya. Salah satu contoh manfaat terpenuhinya hak atas pendidikan. Pengajaran adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita berhak mendapat pendidikan, tapi wajibnya kita belajar sungguh-sungguh ya. Selain itu masih banyak manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Contohnya manfaat pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tentunya kita dasarnya belajar dulu agar kita memperoleh jasa, baru kita berhak mendapatkan pekerjaan dengan cara mengikuti persaingan yang ketat. Contohnya adalah pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Kita juga berhak untuk mendapat pembelaan dari hakim ya, apabila kita mengalami masalah ya. Pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu ya. Jadi kita berhak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan ya di rumah sakit karena kita ikut BPJS karena udah bayar maupun yang tidak bayar itu ya. Kita lanjut. Mari kita membaca lagi. Kita akan membaca teks tentang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dalam buku siswa ya. Dalam 1980 ya. Coba lihat. Silakan simak isinya ya. Materi tadi teks tentang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian diskusikan pertanyaannya. Dari kita sudah membentuk kelompok ya. Nah, sekarang diskusikan bagaimana cara-cara kita mempertahankan kemerdekaan. Nah, kita belajar merenungkan cara-cara kita mempertahankan kemerdekaan pada saat kita masih di SD, SMP maupun SMA. Kita akan diskusikan lebih lanjut. Kita akan diskusikan cara mempertahankan kemerdekaan pada saat kita di SD ya. Itu contoh ya. Kita silakan didiskusikan ya. Kemudian setelah kita selesai mengerjakan tugas yang tadi, diskusi tadi, kita akan belajar mengamati lagi. Lakukan pengamatan terhadap perilaku warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Nah, jadi anak-anak meneliti ya, mengamati masyarakat di sekitar anak-anak tinggal. Apakah sudah mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia atau lain mungkin ya. Nah, silakan ditulis dalam tugasnya, ini PR-nya ya. Bisa dikerjakan di rumah. Tapi kalau diskusinya kerjakan di sekolah ya. Nah, kita akan menginjak pembelajaran keempat. Nah, Bapak cepat ini ya. Mengapa ini? Karena materi banyak sekali, padat. Apalagi kelas 6 akan menjelang ujian. Jadi dipercepat materinya. Namun anak-anak tetap belajar sungguh-sungguh di rumah ya. Karena dengan anak sendiri yang belajar, tentunya
semua materi lebih cepat diserap ya. Jadi anak-anak yang lebih cekatan, lebih energik, lebih rajin ya untuk membaca buku, karena anak-anak yang akan menggunakan untuk di kemudian hari dalam menjawab soal ulangan ya. Jadi guru hanya bisa memfasilitasi ya. Jadi tidak sedetail mungkin kita menerangkan, namun anak-anak yang mencari dengan membaca. Setelah anak membaca itu menulis, merangkum materi tersebut sehingga lebih lama ingatnya daripada Bapak mencekoki dengan harus begini-begini. Jadi kita belajar merdeka belajar, dalam artian kita merdeka belajar tentang materi-materi sekolah, bukan materi di luar materi sekolah ya. Jadi khusus kita belajar, bebas belajar materi sekolah. Artinya bebas belajar ini artinya kita mau membaca dulu, apakah kita mau menjawab soal atau gimana caranya. Ya tentunya semua secara mandiri ya. Jadi kita kalau memang kita belajar menjawab soal, kita baca dulu soalnya ya. Oh gini soalnya. Setelah kita baca soalnya, baru kita mencari materinya, baru kita menjawab soal. Atau kita membaca dulu materinya, nanti kita baru menjawab soal. Itu bisa-bisa saja. Ya, tergantung anak-anak sekarang ya. Jadi kuncinya semua kita merdeka belajar. Merdeka belajar dalam artian kita bebas menentukan cara belajar kita di rumah ya. Itu ya. Tapi kalau kita belajar di sekolah tentunya tetap mengikuti aturan sekolah ya. Karena aturan sekolah merupakan suatu organisasi yang punya peraturan tersendiri ya. Artinya di sini kalau kita belajar di sekolah, kita mengikuti aturan sekolah. Jam kita belajar, jam kita beristirahat ya. Jadi kita enggak sebebas di rumah kita merdeka belajar itu ya. Jadi kuncinya merdeka belajar bukan berarti kita tidak belajar ya. Jadi merdeka belajar tetap belajar sesuai dengan waktu, cuma caranya yang beda ya. Jadi ada caranya membaca dulu materinya, baru menjawab soal. Ada yang melihat soal dulu, setelah melihat soal baru membaca materinya. Jadi bebas kita ya, bebas menentukan cara belajar kita ya. Bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tidak belajar, tapi tetap belajar. Merdeka belajar, bebas belajar, bebas cara belajar kita ya. Ya. Jangan diartikan kita bebas tidak belajar itu ya. Nah, ini lagi. Ayo kita membaca ya. Kita akan membaca tentang materi masa puber. Ahmad memiliki kakak sepupu laki-laki yang bernama Usman. Wajah keduanya hampir sama, tapi usianya berbeda. Usman lebih tua daripada Ahmad. Kumis Usman mulai tumbuh tipis, sedangkan kumis Ahmad belum tumbuh. Suara Usman lebih besar daripada suara Ahmad. Jakun Usman tampak besar, itulah perbedaannya. Usman yang sudah masuk masa pubertas dengan Ahmad yang masih kanak-kanak. Apa saja kayak perbedaan masa anak dengan masa pubertas? Ya, itu ya. Jadi silakan dibaca materinya. Nah, Usman sering main ke rumah Ahmad. Mereka sering bermain bersama. Mereka juga berbincang banyak hal. Mulai pelajaran di sekolah sampai ya, acara televisi yang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang rukun. Secara fisik terdapat perbedaan darah Usman dan Ahmad. Usman sudah masuk masa puber sedangkan Ahmad masih anak-anak ya. Ini contohnya ya. Nah, sekarang kita berlatih ya. Masa puber tidak sama dengan masa anak-anak. Untuk mengetahui apakah kalian sudah memasuki masa puber atau masih anak-anak, kalian dapat menjawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel di bawah ini. Isilah dengan tanda centang kotak kolom. Nah, kita akan belajar tentang mengecek mana masa subur dan mana masa masih anak-anak ya. Nah, kolom diisi dengan yang untuk diisi anak laki. Ini khusus anak laki-laki mengisi ya, bukan anak perempuan. Nah, pertanyaan, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuh kalian selain rambut di kepala? Nah, ya. Kalau belum, berarti ya ada kesimpulannya ya. Apakah jakun di leher kalian sudah tampak membesar? Kalau belum, katakan belum. Kalau sudah, nah, tinggal dicentang. Yang sudah centang sudahnya, yang belum centang belumnya. Nanti alasannya berarti masih anak-anak. Kalau udah tumbuh berarti sudah dewasa. Sudah
sudah masa puber artinya ya. Masih anak-anak dan masa puber ya. Jadi kita bedakan ya dengan kolom-kolom di atas ya. Nah, selanjutnya kolom untuk diisi anak perempuan. Nah, ini khusus anak perempuan, yang tadi kolom untuk anak laki-laki. Yang ini nanti kita bedakan ya. Nah, biar yang ini kolom untuk diisi anak laki-laki ya. Jadi pertanyaan seputar anak laki-laki, tidak seputar perempuan ya. Nah, tadi jakun ya. Apakah kalian sudah mengetahui perubahan suara? Nah, jadi apakah kalian sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar daripada suara sebelumnya? Nah, itu yang ketiga. Apa kalian sudah lebih kencang atau otot yang besar? Nah, dan 5, apa kalian sudah merasa bahwa dada kalian lebih bidang daripada dada sebelumnya? Nah, ini akan kelihatan ya. Kalau udah bidang berarti udah masa puber ya. Ya. Kalau otot besar udah masa puber ya. Kemudian nah, ini kolom untuk anak perempuan ya. Sama juga ya, cuma beda dia pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuh kalian selain rambut kepala? Nah, apakah kalian sudah mengalami perubahan suara yang lebih melengking daripada suara yang tadi membesar suaranya? Yang kalau ini cewek melengking. Apakah pinggul kalian sudah mulai melebar pinggulnya? Apakah kalian sudah menjadi lebih halus kulitnya? Apakah payudara kalian lebih besar daripada sebelumnya? Nah, ini kan dibedakan ya nanti ya. Nah, kita akan membaca ya. Kita akan baca teks tentang tari topeng kelana ya di buku kalian ya. Bu siswa silakan dibuka buku siswanya. Kemudian baca, simak dan pahami isinya ya. Setelah itu kita akan berlatih dari materi tari topeng kelana ya. Nah, silakan dibaca. Nah, seperti sebelum baca teks tari topeng kelana, jawablah pertanyaan berikut. Nah, sekarang setelah membaca ya, setelah membaca teks tari topeng kelana, anak akan menjawab soal. Pertama, informasi apakah yang kalian harapkan ketika membaca judul teks non-fiksi di atas? 2. Sesuaikah antara harapan informasi yang kalian peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kalian peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Topeng Kelana? 3. Informasi apakah yang kalian peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Topeng Kelana? Ya. Itu dibaca dulu wacananya, teksnya ya, baru kita jawab 3 pertanyaan ini ya. Pasti akan terjawab karena udah ada di buku semua ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita akan mengamati kembali sebuah gerak kreasi bentuk tunggal ya. 1. Melangkah maju kepala menengok mengikuti langkah kaki. 2. Nah, ini hitungan 1. Melangkah maju kepala menengok mengikuti langkah kaki. Kedua, hitungan kedua, mengangkat 2 kaki kanan lalu ditapakkan ya. Ya, ini contohnya ya. Contohnya 1, 2 ya. Mengangkat 2 kaki kanan lalu ditapakkan ya. Ya. Dan selanjutnya ya. Lakukan gerakan itu 4 kali 8 hitungannya. Ya. Itu nanti kita praktekkan. Ini hanya teori saja ya. Kita akan mengamati. Nah, setelah kalian sudah membentuk 5 kelompok, nah kita akan mencermati lagi tentang sebuah format yang mengandung pengamatan kalian dalam tarian ya. Nah, ini contoh ya, apa nama tariannya, dari mana, kemudian unsur karya tari yang diamati, tanggapan terhadap tari ya. Jadi ada apa unsur-unsurnya, apa ada unsur tari gerak tangan saja, unsur gerak kaki saja, dan apa unsur gerak lekukan tubuh ya. Nah, ya. Itu dijawab, didiskusikan ya, dan selanjutnya ya. Kemudian pelajaran kelima, yaitu kita akan berdiskusi tentang anak dan teman-teman adalah siswa kelas 6 yang berusia sebaya. Rata mereka berusia 12 tahun. Pada usia itulah rata orang telah masuk masa pubertas. Namun ada juga anak yang belum masuk masa pubertas. Anak dan teman melakukan kegiatan secara berkelompok. Mereka mendiskusikan mengenai masa pubertas. Anak perempuan berdiskusi dengan anak bersama perempuan, sang anak laki berdiskusi dengan anak laki-laki. Apakah yang dimaksud masa pubertas? Nah, kita berlatih. Nah, ingatlah kalian dimaksud dengan masa pubertas apa, pengertiannya, dan tuliskan ciri-cirinya ya. Nah, ya.
Masa purba salah titik-titik. Silakan cari jawabannya ya. Nah, kemudian setelah itu Anak cari ciri-ciri pubertas ya. Nah, silakan dicari di internet atau ditanyakan pada orang tuanya langsung. Boleh di buku, baca buku boleh ya. Kemudian ayo kita berlatih. Nah, tetap kalian telah mencari bacaan tentang ciri pubertas ya. Kemudian apa judul bacaan yang kalian peroleh? Nah, karena memang anak udah mencari ciri pubertas di sebuah buku atau majalah, apa judulnya? Sesuaikah harapan informasi yang kalian peroleh ketika membaca buku dengan sudah membaca buku? Ya. Apakah informasi itu sudah sama dengan bacaan? Nah, itu silakan didiskusikan ya. Nah, ini ada kegiatan bersama orang tuanya. Nah, tanyakan ya. Tanyakan pada orang tua atau saudara yang berjenis kelamin sama. Ya, jadi anak-anak laki-laki tanya sama bapaknya, anak perempuan sama tanya ibunya tentang ciri-ciri pubertas anak perempuan dan anak laki. Ya. Ya, bertanyalah pada orang tuanya ya. Ya. Nah, kemudian refleksikan dalam sebuah pertanyaan. Nah, setelah anak bertanya, artinya menanyakan hal tentang pubertas, anak perempuan pada ibunya, anak laki pada bapaknya. Nanti setelah itu baru jawab ini. Apakah kalian sudah bisa menjelaskan pengertian pubertas? Nah, apa sekarang setelah anak mendengar ciri pubertas, nanti kan anak-anak dapat memberikan suatu pengertian pubertas ya. Apakah kalian sudah membuat clipping tentang ciri masa pubertas? Nah, silakan buat clipping. Kemudian apakah masa pubertas adalah masa yang akan dilewati oleh setiap manusia? Nah, tanyakan ya. Mau orang tuanya, kita akan bahas bersama-sama ya. Kemudian kita menginjak pelajaran ke-6 ya. Tetap kita akan membaca suatu teks atau wacana ya, mengapa kita harus melaksanakan hak. Nah, pelaksanaan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea keempat ya. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara tersebut harus dilaksanakan secara seimbang. Jika hak dan kewajiban dilaksanakan akan mencapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia yang merupakan hak yang penting, contohnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Ya. Ayo kita berdiskusi. Ya. Anak sudah membentuk kelompok ya. Jadi kita kembali berdiskusi tentang apakah pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas. Apakah pentingnya melaksanakan hak untuk diri sendiri. Mengapa kita harus mendahulukan melaksanakan kewajiban daripada untuk hak. Nah, itu kita diskusikan. Silakan diskusikan. Ya. Kemudian baru kita setelah diskusi kita akan mendapatkan jawabannya yang pasti. Baru kita berlatih ya. Bacalah kembali teks mengapa kita harus melaksanakan hak dengan seksama berdasarkan rumusan gagasan utama tiap paragrafnya. Informasi apakah yang terdapat dalam teks non-fiksi tersebut? Lakukan langkah-langkah berikut. Nah, setelah Anda tadi membaca tentang mengapa kita harus melaksanakan hak, nanti kita akan bisa menentukan kalimat utama setiap paragraf. Menentukan kalimat setiap paragraf. Silakan ditulis dalam sebuah jawaban ya. Kemudian menentukan gagasan utama pada setiap paragraf. Menentukan gagasan utama. Kemudian gagasan utama dalam teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama dalam tiap paragraf. Nah, jadi gagasan utama dalam non-fiksinya ya, tulis seperti tadi ya. Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel. Presentasikan tabel yang telah kalian buat di depan kelas ya. Jadi setiap paragraf kalimat pertamanya dan gagasan utamanya. Kemudian tulisan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama dalam tiap paragraf ya. Itu silakan ditulis. Kita lanjut. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalian tentu sudah pernah melaksanakan hak. Coba tuliskan pengalaman kalian dalam melaksanakan hak.
setiap warga negara Indonesia. Tulislah hak dan ketentuan hukum yang menjamin hak tersebut. Ceritakan bentuk pelaksanaan hak dan manfaat yang kalian peroleh dengan melaksanakan hak tersebut. Tulislah hasilnya di buku tugas. Presentasikan kemudian ya di depan kelas. Jadi anak-anak silakan tulis pengalamannya dalam melaksanakan hak, kemudian diatur dalam pasal-pasal berapa tentang jaminan hak tersebut, kemudian apa manfaat dari penggunaan hak dan memperoleh hak ya. Jadi bentuk pelaksanaan hak dan manfaat yang kalian peroleh dalam melaksanakan hak tersebut ya. Itu dikerjakan dalam bentuk tabel ya. Silakan kerjakan. Kemudian kita akan belajar tentang mengamati. Ada gerak tari lagi, gerak tari tunggal. Gerak tari tunggal merupakan gerak tari yang berada di pembelajaran 4 tadi ya. Jadi gerak tari itu memiliki tema kepahlawanan. Jadi sekarang di sebuah tarian akan ada temanya, ada tema kepahlawanan, ada tema kesehatan dan sebagainya ya. Contoh, kita berlari-lari kecil yang membuat lingkaran ke kanan, lalu ke kiri, kemudian meluruskan tangan kanan ke kanan dan ke kiri. Kaki kiri ke kiri ke arah kiri jinjit. Nah, ini contohnya ya. Ini tari seperti tari tongkat ya. Nah, kemudian mainkan tongkat, diluruskan ke atas, ke samping, ke kanan, kemudian lurus ke atas lagi dan ke samping kanan kembali. Perhatikan arah pandangan dan kepala sesuai gambar ya. Oh, ini gerakannya ya. Dalam hitungan 1, 2, 1, 2 ya. Itu ya bisa kita praktekkan nanti ya. Kalau kita udah belajar secara new normal ya. Kemudian kita akan belajar tentang tari daerah. Mempelajari tarian daerah merupakan bentuk pelaksanaan hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa. Sekarang lakukan persiapan untuk melakukan pertunjukan tari kreasi daerah jenis tunggal. Kalian akan melakukan pertunjukan di depan kelas secara bergantian. Adapun persiapan yang harus kalian lakukan adalah sebagai berikut. Nah, jadi anak-anak akan Bapak tugaskan untuk memperagakan sebuah tari kreasi daerah ya. Dari daerah asalnya sendiri-sendiri ya. Dari kreasi daerah jenis tunggal sendiri ya melakukannya ya. Kemudian setelah berlatih tari tersebut, nanti kita pentaskan di depan kelas dengan menggunakan kaset video ya sebagai alat musiknya ya. Dan selanjutnya kita pentaskan lagi di depan kelas ya. Itu ya. Jadi kita juga akan pentas tarian tersebut dengan unsur-unsur baik properti maupun busananya. Jadi kita akan pentaskan tari sesuai dengan pakaiannya dan propertinya. Kalau kita memperagakan tari nelayan, kita akan memakai tentang baju nelayan dan propertinya ada perahu, ada ombak, ada airnya ya dalam bentuk gambar itu. Dan seterusnya ya sesuai dengan kebutuhan gerakan tari tersebut ya. Nah, kegiatan bersama orang tuanya ini PR di rumah. Nah, silakan. Banyak cara yang dapat kalian lakukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Bersama orang tua, lakukan identifikasi bentuk pelaksanaan hak sebagai warga negara. Jadi, silakan anak berdiskusi dengan orang tuanya hak apa saja yang anak dapatkan di rumah, di sekolah maupun di masa. Kemudian tulis dalam bentuk tabel lagi ya. Bentuk pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Ini tabelnya. Apa bentuk pelaksanaan hak warga negara Indonesia ya? Nah, begitulah paparan materi tentang tema 2. Begitulah paparan materi tentang tema 6, bukan tema 2 ya, maaf ini salah ngomong. Nah, begitulah pemaparan materi tema 6, subtemanya baru 2 ya. Jadi, semoga pemaparan materi secara singkat dapat bermanfaat dan berguna sebagai pembelajaran dari tema 6. Tentunya pemaparan tadi banyak kekurangannya ya. Jadi pemaparannya karena terlalu singkat dan padat, jadi banyak kekurangannya. Mungkin anak-anak ada yang belum mengerti,
bisa tanyakan langsung ke gurunya ya, atau ke bapak ya. Jadi semua pemaparan materi dalam bentuk video akan banyak kendalanya, banyak halangannya, dan banyak kekurangannya. Karena kita dibatasi oleh waktu dan tempat ya. Juga dibatasi oleh pemikiran kita ya. Jadi kita bapak pemikirannya seperti di sini mungkin agak ruwet ya, anak pun akan tambah lebih ruwet ya. Namun pembelajaran ini bisa kita lakukan secara perlahan-lahan dengan dasar anak-anak kembali membaca materi yang ada di buku. Kemudian ya, setelah anak membaca materi dalam buku, kemudian gabungkan materi-materi dalam buku ini digabungkan materi-materi dalam buku dengan menonton video ini kembali, sehingga kita akan mencari poin-poin penting dalam materi tema 6 subtema 2 itu ya. Semua dasarnya adalah membaca. Jadi kekurangan kita di dalam pembelajaran ya, setiap pembelajaran di rumah maupun di sekolah maupun di masyarakat, kekurangan kita ya, dan merupakan momok dari bangsa Indonesia ya, karena kita tidak mau membaca buku ya. Karena orang-orang tertentulah yang mau membaca buku, tidak semua orang mau membaca buku dan mencari instannya saja ya. Jadi pentingnya kita belajar seperti tadi ya, menuju masyarakat sejahtera ya. Jadi kunci kita menuju masyarakat sejahtera, kuncinya adalah belajar ya. Belajar, pahami keadaan kita di dalam globalisasi dunia yang mewabah ya, apalagi bersama dengan virus juga mewabah, globalisasi juga mewabah. Tentunya dasarnya adalah membaca ya. Jadi dasarnya belajar dulu. Jadi dasar belajar tentunya membaca. Jadi mau tidak mau kita menuju masyarakat sejahtera, dasarnya membaca dulu. Setelah kita membaca, baru kita belajar tentang caranya menuju masyarakat sejahtera. Tanpa kita mau membaca, kita menjadi masyarakat yang bodoh, masyarakat yang tidak tahu perkembangan. Karena dengan membaca kita tahu perkembangan. Bagaimana perkembangan negara Amerika? Kita baca tentang perkembangan negara Amerika, kita tahu perkembangannya. Bagaimana perkembangan kita sebagai bangsa Indonesia? Kita membaca juga, oh begini keadaan bangsa kita ya. Jadi hilangkanlah momok-momok yang tidak mau membaca. Lawan momok itu dan belajar lebih giat dengan membaca semua buku literatur referensi yang ada ya. Jadi ingat, membaca adalah senjata ampuh untuk menuju masyarakat sejahtera. Tanpa membaca, semua akan menghambat kita menuju masyarakat sejahtera. Coba kalau kita membaca, kita akan membuat pabrik, kita akan membaca apa dasar kita membuat pabrik. Nah, setelah kita membaca dasar membuat pabrik, kita akan bisa menentukan bahan-bahan apa yang akan kita peroleh, bagaimana cara mengerjakan, apa saja yang diperlukan, itu gampang ya. Karena kita sudah membaca teknik, strategi, triknya kita menuju masyarakat sejahtera ya. Seperti lingkaran air ini ya. Lingkaran air akan terus bergolak sama dengan bergolaknya globalisasi maupun virus-virus ya, akan mencengkeram kita dalam suatu lingkaran yang tidak kita bisa berkutik. Namun kalau kita ingat membaca buku, tentunya semua bisa dilalui ya. Karena banyak, baik masyarakat anak-anak, baik masyarakat remaja, baik masyarakat dewasa maupun masyarakat tua, hanya presentasinya sedikit membaca ya.
kebanyakan presentasinya mau santai ya, mau leha-leha, mau tidak belajar ya. Jadi sedikit sekali presentasinya mau membaca buku ya. Karena sudah ada beberapa penelitian negara kita Indonesia itu kurang berminat dalam membaca ya. Sehingga semua pengetahuan tidak dapat dipahami ya. Karena kita tidak mau membaca, gimana bisa memahami materi ya. Coba kalau kita mau membaca sungguh-sungguh, seperti orang Jepang itu, kemanapun dia lancok, kemanapun dia berpergian, pasti dia bawa buku karena dia ingin membaca di sela-sela seandainya ya. Artinya orang Jepang itu biarpun dia kemana pergi lancong, dia tetap membaca buku pada saat dia jam istirahat ya. Pada saat dia lancong bepergian, dia tetap bepergian ya. Kalau dia ada waktu, tetap dia membaca. Biarpun waktunya 10 menit, dia mau membaca. Kalau kita 10 menit tidak mau baca, apalagi 1 jam. Ya, nah itu. Jadi Pak harapkan kita sebagai warga negara Republik Indonesia wajib sekali ya, apalagi yang namanya siswa wajib sekali membaca buku untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan bangsa ya. Karena lingkaran-lingkaran seperti air ini ya akan terus mengguncang kita ya. Jadi lingkaran ini kita anggap sebagai lingkaran globalisasi, lingkaran global. Dalam lingkaran global pun banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ada tantangan virus mewabah seperti COVID-19, ada tantangan perekonomian yang morat-marit, ada tantangan kelaparan, ada tantangan kekeringan ya. Jadi kita perlu belajar menyikapi tentang keadaan tersebut agar kita sukses menuju masyarakat sejahtera seperti tema NAM ini ya. Kita pun bisa berkomitmen ya, berkompetensi. Kita wajib mampu ya, biarpun kita anak SD kelas 6, kita mampu tuangkan ide-ide kita, tuangkan kemauan kita. Banyak membaca buku lah, merupakan sumber ilmu pengetahuan ya. Hanya sekian, ini Bapak terlalu banyak ngobrol ya, terlalu banyak menasihati. Mudah-mudahan nasihat Bapak ada yang masuk sekian persen. Karena semua nasihat kadang-kadang masuknya sedikit persentasenya. Kebanyakan hilang dia, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Namun mudah-mudahan dengan menonton video ini berkali-kali, jadi anak-anak ingat tetap membaca buku sebagai persiapan menuju masa depan yang cerah. Bapak tutup dengan Parama Sandi. Om Santi 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 Om. Ya. Bapak tutup ya. Ya, tutup ya. Bapak tutup sekarang ya. Semoga bermanfaat ya.